Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahain menggelar peresmian polimata dan operasi mata pertama di Kabupaten Simalungun pada Kamis 27 Januari 2022 dengan melakukan kegiatan pemeriksaan mata kepada masyarakat Simalungun. Baik pemirsa, kita akan menanyakan langsung kepada ibu-ibu yang telah hadir di sini yang akan melakukan pemeriksaan mata. Jadi, Bu, boleh bertanya sebentar? Boleh, Bu. Bagaimana keluhan pada mata Ibu? Ini, Bu, saya selama ini kan mata saya kalau memandang jarak jauh saya tidak dapat melihat gitu, Bu. Terus kemudian kalau membaca sama sekali tidak dapat melihat. Kalau dekat bisa, jarak jauh sungguh susah untuk menjangkaunya gitu, Bu. Oh begitu. Jadi apa kira-kira harapan Ibu pada pelaksanaan polimata ini? Harapan saya ya mudah-mudahan penyakit saya ini bisa diobati, hasilnya bisa semaksimal mungkin lah, Bu, gitu. Menurut saya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Namanya siapa, Bu? Nama saya Napsia, Bu. Napsia. Alamat Marjandi Embong. Pemirsa, saya akan mewawancarai satu orang lagi, yaitu salah satu ibu-ibu yang hadir di sini untuk melakukan pemeriksaan mata. Baik, Bu, boleh bertanya sebentar? Boleh. Apa keluhan pada mata Ibu? Kalau saya keluhannya yaitu kalau memandang jauh itu saya tidak bisa membaca, dan orang pun susah saya kenal kalau sudah jauh. Oh, jadi ini terjadinya berapa lama, Bu? Sudah ada lebih kurang 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun ya, Bu, ya. Jadi harapan Ibu pada apa tuh pemberlakuan ya pada rumah sakit ini apa, Bu? Saya mengharapkan agar rumah sakit ini memberikan lebih bagus lagi, yaitu tentang mata, karena kami di desa yang terdekat sangat mengharapkan karena memang rumah sakit ini sangat baik, yaitu saya pernah juga sini berobat, fasilitasnya baik dan layanannya juga cukup baik, dan kami sangat mengharapkan dari sini ke atas lagi makin sukses dan makin maju. Itu harapan baik, kami. Bu. Izin, Bu, namanya siapa, Bu? Nama saya Siti Saidah Borumanik. Borumanik ya, Bu, ya. Alamatnya di mana, Ibu? Di Marjandi Embong. Di Marjandi Embong. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, pemirsa, begitulah hasil wawancara dari ibu-ibu yang telah hadir di sini yang ingin melakukan pemeriksaan mata. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun dalam moto Rakyat Harus Sejahtera terkesan tidak hanya sekedar ucapan, namun terapan kian direalisasikan. Dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Simalungun, terkhusus pada penyakit mata, pemerintah daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahain telah menghadirkan polimata dan operasi katarak. Rumah Sakit Tuan Rondahain telah menyajikan layanan terbaik lewat upaya integral, bekerjasama dengan PT Mudatama Cahaya Mandiri berupa pengadaan peralatan medis dan sumbangsi spesialis kesehatan mata. Penyediaan berbagai fasilitas pendukung praktik pengobatan telah dilengkapi. Unggulnya, ketika menemukan kasus kompeten pada kesehatan mata, maka polimata Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahain dapat dijadikan sebagai pusat rujukan. Selain itu, potensial kehadiran polimata lain juga diharapkan di Kabupaten Simalungun, sehingga pelayanan kesehatan mata terpenuhi secara komprehensif dan terpusat. Di hadapan awak media, Dirut RSUD Tuan Rondahain Dr. Deborah Haloho mengatakan, untuk tahun 2022 anggaran prioritas dialokasikan pada operasional polimata dan berharap agar polimata memberi manfaat bagi poli lainnya serta melayani rujukan BPJS. Sementara itu, Komisaris PT Mudatama Cahaya Mandiri Fajarudin Nasution
berharap kerjasama ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan operasional Bang, berkelanjutan. ini untuk sistem pelaksanaan kegiatan ini, artinya kerjasamanya seperti apa, Bang? Kerjasamanya ini artinya kita bantu rumah sakit dalam hal pengadaan peralatan, kemudian dalam hal dokter matanya juga. Jadi kita dalam hal pengadaan ini kita bekerjasama dengan rumah sakit untuk menjalankan operasional pelayanan kesehatan mata yang paripurna. Mau ini seperti apa nih, Pak? Kira-kira seperti apa? Atau mungkin KSU ya, KSU. Iya, kerjasama. Artinya kerjasama secara menyeluruh lah, artinya bukan pakai batas waktu ya? Dalam kontrak ada batas waktunya. Ada batas waktunya ya. Artinya kan nanti mungkin rumah sakit juga berpikir suatu hari ketika ini sudah berjalan bagaimana, nanti mungkin ketika dapat dokter mata juga yang memang mau penempatan di sini, mungkin mau berjalan secara mandiri. Tapi memang sama seperti yang ketika saya sampaikan tadi, memang agak kesulitan ini daerah-daerah mendapatkan mata. Kita sampai ini dokter ini sampai harus kita bujuk-bujuk, bisa apa, beliau itu pun cuma 3 hari. Padahal harapan kita kan Senin sampai Sabtu. Ya, tapi beliau masih bisanya 3 hari. Bang, untuk kerjasama ini nggak? Artinya apakah hanya di Rondahain ini atau mungkin ada rumah sakit lain untuk lebih pengembangan di Kabupaten Simalungun ini? Artinya nggak harus sementara baru di sini. Untuk sementara di sini. Ya. Untuk rumah sakit perdagangan ada nggak mungkin arahnya ke sana nanti sehingga untuk mengcover daerah Simalungun bawah? Mungkin nanti kita lihat perkembangan dari sini. Kalau nanti memang ada permintaan dari rumah sakit perdagangan, kemudian kita kan juga punya visibility tadi bahwasanya ketika kita investasi peralatan, investasi SDM, apakah itu memang memungkinkan gitu. Nanti kita akan survei juga, tapi kalau ada permintaan sih biasanya. Oke Pak, untuk terakhir harapan ke depan dengan adanya Polimata ini, kira-kira seperti apa untuk di Kabupaten Simalungun? Ya, harapan kita agar masyarakat Simalungun dalam hal pelayanan mata bisa mendapatkan pelayanan yang komprehensif dan paripurna, sehingga memang semua permasalahan mata bisa diselesaikan di sini. Tapi seperti yang saya sampaikan, ketika kita menemukan kasus-kasus yang secara kompetensi tidak di tangan dokter kita ini yang sekarang berpraktek di sini, itu memang harus kita rujuk. Karena sesuai yang disampaikan oleh pihak BPJS, dokter kita kan memiliki kewenangan kompetensi dan kewenangan klinis dan kompetensi yang tersendiri yang sudah kita masukkan kemarin ke BPJS. Oh, seperti itu ya Bang. Ya. Bang, pertanyaan terakhir Bang, untuk peserta ini apa harus memang memiliki BPJS atau secara umum gitu, nggak memiliki BPJS tapi bisa kemarin? Ketika kita berbicara tentang itu, mungkin ini mewakili Ibu Direktur ya seharusnya. Iya, nggak apa-apa. Nanti sama Ibu Direktur juga nanti kita mau wawancara juga. Yang namanya pemeriksaan mata nanti akan ada obat, itu kan timbul biaya. Biasanya ya timbul biaya. Yang namanya timbul biaya kan ada yang bayar nih biasanya. Nah, kalau peserta BPJS yang bayar BPJS, kalau peserta asuransi yang bayar asuransi, kalau peserta umum yang bayar kantong sendiri kan gitu ya Pak ya. Nah, namun dalam hal ini kan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas, pemerintah bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakatnya. Nah, apabila nanti ternyata kena satu dan lain hal, ada masyarakat yang kita nggak paham, kalau nggak ada uang kenapa nggak ada BPJS? Harusnya kan ketika masyarakat ini kan ada PBI gitu, pemerintah ya, ada PBI, harusnya ada BPJS. Namun kena satu dan lain hal, BPJS yang ada, aku ada masalah, ya mungkin kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit bagaimana cara menangani ini, ya artinya masalahnya bisa terselesaikan, ya biaya cincang-cincang akan muncul dari outcome yang dihasilkannya. Kalau sebuah rumah sakit pasiennya pada banyak yang puas, hasilnya berarti kan bagus ya Pak. Kalau rumah sakit pasiennya banyak yang komplain, hasilnya berarti bagus. Disinilah mungkin peran manajemen rumah sakit nanti bagaimana mengupayakan agar output dari pasien-pasien yang berobat di sini sesuai yang diharapkan oleh pasien tersebut. Tapi kalau yang namanya janji undang-undang kesehatan itu juga seperti itu ya dokter.
para dokter tidak pernah menjanjikan kepastian kesembuhan kepada pasien, tapi para dokter menjamin, berupaya lah ya, mengupayakan yang sangat mengapresiasi untuk poliklinik mata ini, dan kedepannya harapan kami ini tetap berjalan dengan baik dan untuk meningkatkan, dan kami juga mengharapkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Rendahain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Kalau bisa ditingkatkan lagi, itu baik itu di dalam penanggulangan penyakit yang lain juga. Ini sudah ada poliklinik mata yang merupakan suatu tindakan untuk mengadakan KSO, mengingat kita keterbatasan dana. Kami sangat mengapresiasi, dan itu nanti untuk selanjutnya meningkatkan pelayanan kesehatan di bidang lain ataupun di prodi lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan harapan kami besar kepada rumah sakit ini sesuai dengan pemerintah rakyat harus sejahtera. Di mana rakyat harus sehat, berarti akan meningkatkan kesejahteraan. Harapan Bu Dirut dengan program-program ini mungkin ada tambahan poli-poli lain yang akan dirujuk di Rumah Sakit Tuan Rondahain ini. Silakan Bu. Untuk tahun 2022 memang kita masih merencanakan hanya untuk poli mata aja dulu, Bang. Harapan kita juga memang ada pengembangan poli lain, tapi memang kita pengennya memaksimalkan ini dulu. Mudah-mudahan masyarakat Simalungun makin percaya dengan keberadaan Rumah Sakit Umum Tuan Rondahain ini, supaya kami juga dapat terus mengembangkan diri dengan kepercayaan masyarakatnya. Artinya pesan-pesan terhadap masyarakat Kabupaten Simalungun seperti apa dengan kondisi rumah sakit yang sudah mulai mumpuni ya, dengan adanya poli-poli seperti ini? Kira-kira seperti apa Bu Dokter? Apa Bu Dirut? Harapan saya kepada masyarakat Simalungun, dengan telah dikredensialinnya Rumah Sakit Umum Tuan Rondahain dari BPJS, ya walaupun ada pembenahan ke depannya, mudah-mudahan kepercayaan masyarakat semakin tinggi mau berobat, walaupun memang di sini sebelumnya rumah sakit darurat COVID, tapi itu sudah kita pisahkan antara isolasi dengan poli dan rawat inap yang lain. Saya rasa masyarakat tidak perlu ragu untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Tuan Rondahain. Khusus mata tergantung kesanggupan dokternya, Dok. Mungkin kalau mungkin seperti dokter ini sebelumnya di satu hari itu 150 pasien, tapi mungkin di 100 pasien lah yang ideal. Kalau terlalu banyak pun nanti utama pihak BPJS juga akan ada rasio. Setahu saya ada rasio satu pasien itu biasa berapa menit ya? 6 menit, berarti 1 jam itu 10. Ketika dokternya misalnya prakteknya 8 jam sehari dan 8 pagi sampai jam 4 istirahat 1 jam makan isoma, mungkin kemampuan maksimal kita 80 per hari. Biar bisa nyaman, nggak perlu lagi, aduh ini surat ini nggak lengkap, ini nggak lengkap gitu. Bisa Ibu jelaskan biar masyarakat lebih paham gitu. Sebenarnya secara umum itu sama, siapapun dia yang mau mengakses pelayanan JKN, yang pertama jelas kartunya harus aktif. Jadi kalau kartunya tidak aktif, otomatis juga dia tidak bisa mengakses pelayanan. Nah, ini juga sekalian kami menghimbau bahwa kepesertaan di JKN itu ada beberapa jenis. Jadi ada yang namanya penerima bantuan iuran, itu yang dibayar oleh pemerintah, kemudian yang bukan penerima bantuan iuran, salah satunya ini adalah peserta yang mendaftar secara mandiri dan membayar iurannya mandiri. Nah, inilah yang memang tingkat kepatuhan membayarnya ini masih belum baik. Jadi masih cukup banyak pasien BPJS khususnya yang membayar peserta sebagai mandiri ini, keaktifan kartunya itu di bawah 50%, artinya lebih dari 50% peserta itu tidak membayar secara rutin. Nah, ini juga nanti dikhawatirkan ketika mereka memang membutuhkan pelayanan kesehatan yang mendadak ketika kartunya tidak aktif. Nah, mereka juga harus mau tidak mau membayar atau melunasi semua tunggakannya, dan itu berat. Jadi kami juga mohon bantuan juga untuk disosialisasikan juga bahwa peserta ini
mari teratur membayar iuran supaya ketika kapanpun membutuhkan pelayanan kesehatan tidak ada kendala. Kemudian syaratnya apa saja? Yang jelas memang sama, tidak hanya untuk pelayanan mata, untuk semua pelayanan yang dia tidak emergensi itu wajib pertama kali datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Setelah dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, jika memang tidak sesuai dengan kompetensi dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka dokter wajib melakukan rujukan ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Jadi yang menentukan rujukan adalah dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama setelah melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah mendapat rujukan, dapat langsung mengakses pelayanan di rumah sakit. Nah, ini juga sekalian kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan sekarang sudah dengan digitalisasi. Jadi pasien ketika dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, mereka yang sudah memiliki mobil JKN di HP-nya masing-masing bisa langsung mendaftar di mobil JKN dan dia sudah tahu urutannya keberapa nanti akan dilayani di rumah sakit. Jadi ketika datang ke rumah sakit, dia sudah dapat memperkirakan jam berapa kami datang ke rumah sakit. Jadi ini sebenarnya salah satu inovasi yang diberikan BPJS Kesehatan untuk memberikan kepastian layanan kepada peserta. Karena selama ini sering menjadi keluhan peserta nunggu terlalu lama, tidak mendapat kepastian kapan akan dilayani. Jika pasien memiliki mobil JKN, bisa mendaftar antrian di mobil JKN, tahu nanti akan dipanggil urutan keberapa. Jadi pasien tinggal datang. Artinya waktunya dia tahu ya, ya. Iya, tahu. Tetapi memang di samping itu juga kami membutuhkan komitmen dari dokter dan manajemen rumah sakit untuk memastikan bahwa memang dokter comply terhadap jam pelayanan yang sudah mereka inputkan di dalam aplikasinya BPJS Kesehatan. Oke, nama Bu? Saya Dr. Chandra. Bagi apa di BPJS? Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rini Lauli, Ezra Manihuruk, Mona Lisa TV mengabarkan.